Paris Saint-Germain tampil impresif di final UCL musim ini menghadapi Inter Milan yang notabene tim yang sangat-sangat penuh yang sangat penuh penyesuaian terhadap taktik dan formasinya. Kali ini di final UCL strategi Simone Inzaghi udah dikantongin sama Luis Enrique. Terbukti dong hasil akhirnya Paris Saint-Germain 5, Inter Milan 0. Guys, ini partai final guys, partai final tim sekelas Inter Milan yang nyingkirin Barcelona dan tim-tim elit lainnya harus keok 5 gol tanpa balas di partai final loh. Ini artinya apa? Artinya Luis Enrique super cerdas dalam meredam permainan dari Inter Milan. Lihatin aja tuh statistik permainannya. Statistik permainannya PSG sangat dominan sepanjang pertandingan. Ball possession 60 berbanding 40, total shoot Paris Saint-Germain ada 23 sepanjang pertandingan, total shootnya Inter Milan cuma 8. Yang on target PSG 8, Inter cuma 2. Ini artinya apa? Paris Saint-Germain main super efektif, dari 8 shot on target 5 jadi gol. Ini di atas 50%, kurang lebih 60 sampai ya 65 sampai 70% lah ya. 60 sampai 70% produktivitas gol PSG terhadap peluang yang dimilikinya sepanjang pertandingan. Dan pemain yang jadi protagonis di pertandingan tadi ya bisa dibilang Doué yang bikin brace dan 1 assist kalau salah di pertandingan tadi. Gol pertama Hakimi kalau salah dari Doué juga tuh ya kan. Umpan tariknya dari Doué tuh kan. Dan kalau kita lihat ya Paris Saint-Germain di pertandingan tadi ini benar-benar bisa dibilang benar-benar menjadi tim yang sangat layak masuk di final UCL musim ini. Karena apa? Permainannya sangat atraktif, menarik, main dengan high pressing, high intensity. Kelihatan banget tuh Inter Milan sejak kick off pertama benar-benar ditekan habis sama Paris Saint-Germain. Dan Paris Saint-Germain ini sangat mengandalkan eksploitivitas ataupun sangat mengeksploitasi sisi flank kanan dan kiri dari sisi sayapnya tuh. Ada Dembele kadang di sana, Kvaratskhelia, terus juga ada Doué di sana. Benar-benar menjadi menjadi momok yang menakutkan. Lagi Hakimi itu benar-benar bertubi-tubi Paris Saint-Germain sepanjang laga ini menggempur Inter Milan sangat sering mulai dari sisi sayapnya baik pun kanan maupun kiri. Dan varietas gol Paris Saint-Germain di pertandingan tadi ini benar sangat mengandalkan sisi serangan sayap kanan dan sayap kiri dari Paris Saint-Germain. Ini benar luar biasa banget ya. Enrique tahu banget nih cara membongkar lini pertahanan Inter Milan yang terkenal cukup kokoh, bahkan sangat kokoh di beberapa match pertandingan UCL musim ini ya. Kalau kita mau bedah lagi, kalau kita mau lihat lagi ya, sebenarnya Inter Milan itu tampil udah dengan formasi terbaik yang dimilikinya pas final UCL kali ini ya. Emang sih The Fridge itu saya nggak masuk starting line up ya, jadi cadangan. Justru Acerbi yang dijadiin starting line up untuk mengisi 3 pola back sejajar Inter Milan tuh kan. Acerbi sama Bastoni, terus juga sama Benjamin Pavard ya. Seharusnya menurut gue sih The Fridge ini yang dimasukin, yang dijadiin starting line up menggantikan Acerbi. Tapi ya sayang banget The Fridge malah nggak main justru ya kan. Cuma menghangatkan bangku cadangan doang nih. Sayang banget sih menurut gue ya. Karena apa ya, pengalaman dia dan ketangguhan ini sebenarnya dibutuhkan sama Inter Milan nih. Dia buah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Dan menariknya lagi, ini Paris Saint-Germain di partai final tadi ini tengahnya benar-benar luar biasa banget nih trionya nih ya kan. Ada Vitinha yang sebagai organisatoris ataupun jirigen di lini tengah Paris Saint-Germain, didukung sama Fabian Ruiz juga sama Neves. Ini benar-benar ya bikin Inter Milan yang dikomandi sama Barella ini ya bisa dibilang agak sedikit bisa dibilang ya ini lumayan mati angin nih. Apalagi di babak pertama ya kan, di babak kedua Inter habis ketinggalan 2-0. Jadi Inter Milan baru mulai bisa agak sedikit keluar dari tekanan Paris Saint-Germain. Tapi ya karena di tengah Paris Saint-Germain udah oke banget, karena Paris Saint-Germain ball possession, main high pressing dengan main defense lainnya high juga, tinggi juga garis pertahanannya ya. Sehingga Inter Milan agak kesusahan, emang susah banget sih bisa dibilang di partai final tadi untuk mengembangkan permainannya. Mau main defense counter udah nggak berkembang juga, mau main high pressing ataupun main dengan full ataupun ultra offensif ya udah telat juga, karena Paris Saint-Germain udah ngunci setiap lini serang dari Inter Milan, terutama
build up serangan dari lini tengahnya tuh. Aliran bola dari lini tengah yang dikomandoi sama siapa tuh, sama Barella. Terus juga ada Hakan, sana ada Mkhitaryan. Ini ya bisa bilang ya udah sulit untuk mengalirkan bola-bola asik, bola-bola cantik, bola-bola berbahaya dari tengah ke lini serang dari Inter Milan yang diisi sama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di starting line up. Ya menurut gue ini udah apa ya? Udah telat ya, ketika udah ketinggalan 2-0 Inter Milan baru mulai keluar menyerang ya. Sementara main penggantinya pun di mana tuh di bangku cadangan ya, nggak bisa apa namanya itu, nggak bisa memberikan perubahan, nggak bisa menjadi game changer di pertandingan tadi. Justru Inter Milan malah makin dari babak 1 babak kedua ini makin kedodoran ya kan. Babak pertama kebobolan 2, babak kedua kebobolan 3 gol, malah ada peningkatan tuh babak kedua ya dalam hal jumlah kebobolan, dan Inter Milan ya malah clean sheet bikin gol ke gawang lawan. Ini artinya apa? Lini serangnya pun lagi apa ya, lagi bapuk ya di pertandingan tadi. Martinez sama Thuram kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paris Saint-Germain yang dipimpin sama Marquinhos ya kan. Tambah lagi Donnarumma juga 1 atau 2 kali itu melakukan save krusial ya, baik peluang dari sisi half space kanan pertahanan PSG itu udah dalam kotak penalti dengan main Inter Milan, juga lupa namanya siapa, itu bisa ditepis dengan sangat manis sama Donnarumma ya kan. Ya kalau kita lihat lagi ya secara apa ya, secara starting line up ini sebenarnya Paris Saint-Germain nurunin striker murni loh. Dembele yang dipasang di pos sebagai striker ya, bisa dibilang main dengan pola false nine ya, karena Gonzalo Ramos striker murninya ini justru ditaruh di bangku cadangan baru mulai masuk di babak kedua nih. Ini emang kepiawaian Luis Enrique ya, karena dia kan bekas pelatih Barcelona juga, dan Barcelona bersama Enrique jadi juara UCL tuh berapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, jadi juara UCL tuh Barcelona bersama Luis Enrique. Dan ya emang ruh permainan Luis Enrique ini nggak terpatok sama musim mainin striker murni. Dengan main false nine pun berbahaya, terbukti kan di partai final tadi main dengan false nine, Dembele yang dimasukin sebagai starting line up, diplot sebagai striker, ya ternyata tanpa kehadiran striker murni ini Paris Saint-Germain mainnya dar-der-dor banget, luar biasa banget, berbahaya banget. Ini ya menurut sih salut dan respect buat Luis Enrique ya. Nggak bohong, emang jam terbang pengalaman Enrique untuk membawa tim jadi juara UCL ini emang benar-benar sangat berpengaruh banget di pertandingan tadi. Dan sialnya lagi, ini Mbappe yang sial nih. Karena apa ya, Mbappe pindah dari PSG ke Madrid, pasti yang dikejar adalah jadi juara UCL. Timnya pas ditinggal sama Mbappe, mantan timnya malah PSG Paris Saint-Germain jadi juara UCL, Madrid malah hancur-hancuran di UCL musim ini. Ini artinya apa? Ya artinya Paris Saint-Germain musim ini jadi juara UCL emang nggak butuh superstar, nggak perlu mega bintang, nggak perlu, cukup ya bintang aja lah. Bintangnya nggak gede-gede banget ya, bintangnya middle tapi bersinar ya kan, kayak Dembele, kayak Achraf Hakimi yang bikin gol pertama. Ini kan ya bisa bilang bukan superstarnya sepak bola saat ini ya, nggak kayak Messi, Neymar, Mbappe yang dulu sempat memperkuat PSG barengan, tapi ya nggak bisa ngasih trofi UCL buat PSG. Tapi tanpa kehadiran super mega bintang di musim ini, malah Paris Saint-Germain bisa jadi juara UCL dengan gaya permainan yang atraktif dan produktif. Bayangin pemain muda itu pemain yang genap 20 tahun nanti tanggal 3 Juni malah menjadi menjadi pemain yang sangat berbahaya di partai final tadi. Yang lain pun juga berbahaya, tapi dengan brace-nya, 2 golnya ditambah 1 asisnya, nggak salah tuh ya kan, ini menjadi aktor protagonis, pemain protagonis di pertandingan tadi yang membawa timnya menjadi juara UCL untuk pertama kalinya dalam sejarah Paris Saint-Germain di pagelaran Liga Champions yang udah berpuluh-puluh tahun udah dijalani nih ya kan. Sekali lagi buat Paris Saint-Germain, congratulations, selamat buat Luis Enrique, juga selamat karena bisa bawa 2 tim berbeda jadi juara UCL sepanjang karir Luis Enrique nih kan. Ya bisa bilang Luis Enrique ini udah kayak Pep Guardiola juga ya, bisa jadi juara UCL bersama 2 tim berbeda. Satu timnya sama Barcelona, Guardiola jadi juara UCL bersama Barcelona dan Manchester City, dan Enrique jadi juara UCL bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain. Nah menariknya lagi nih, Guardiola sama Enrique sama-sama nih bawa timnya jadi juara UCL selain Barcelona, ini jadi untuk jadi juara pertama kalinya. Guardiola berapa musim lalu bersama Manchester City, dan Enrique bersama Paris Saint-Germain. Thank you banget nih buat netizen yang udah nontonin channel YouTube gua.
Irwancan di konten Pundit Abangan. Thank you banget berkat support dari kalian. Channel YouTube gua makin sini makin berkembang. Makin berkembang ke arah yang lebih positif lagi. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin channel YouTube gua. Saatnya gua pamit, ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.